so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Izinkan kami dari kelompok 7 membuka presentasi dengan sebuah pantun. Melatih guntur, tumbuh melata, saya bagi bercemara. Assalamualaikum semuanya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Maulida Mustada yang memberikan izin kami untuk presentasi pada hari ini. Langsung saja, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Yulisa Fatina dengan NIM 20030010016 dan yang kedua adalah Dian Lestari dan yang ketiga adalah Herisa. Dengan pembahasan yang kami angkat yaitu topik dalam wacana dan paragraf, di mana teman-teman diskusi bisa dilihat di grup wacana bahasa Indonesia telah kami kirim. Dan izin Pak, kenapa kami tidak memakai fokus karena kabel panggilnya tidak ada dan tidak bisa tersambung. Di mana di sini kami dari kelompok 7 telah membuat satu buah makalah dan jurnal yang dapat Bapak lihat di grup kami kirim dan memakai 3 sumber buku yaitu dari Mulyana, Henry Guntur, dan Erianto. Langsung saja yang pertama, topik dalam pembahasan wacana bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh Dian Lestari. Kepadanya, silakan. Baik, topik dalam pembahasan wacana bahasa Indonesia. Topik memiliki kedudukan sentral dalam wacana. Karena memiliki kedudukan sentral, topik selalu diacu dan dipertahankan oleh kalimat-kalimat yang membentuk wacana tersebut. Pengajuan dan pertahanan itu menimbulkan apa yang disebut kesinambungan topik. Berkaitan dengan kesinambungan topik ini terdapat 2 hal yang dapat diuraikan mengenai. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan kesinambungan topik dalam wacana. Kedua, bagaimana cara mengukur kadar kesinambungan topik. 1. Topik kalimat. Paket atau Piaswarna 1996 membedakan topik dan komentar suatu kalimat. Topik is really also subject and comment is predicat. So is the topic constituent of the sentence. Pembelajaran semacam itu dapat dilihat misalnya dalam contoh berikut. Bartono berlari, Bartono sebagai topik atau subjek, berlari sebagai komen atau predikat. Baik, terima kasih kepada Dian Lestari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herisa. Kepadanya, disilakan. Selanjutnya yang kedua ada topik wacana. Topik wacana adalah proposisi yang menjadi bahan utama pembicaraan atau percakapan. Dalam suatu dialog, pembicaraan dapat berbicara tentang suatu topik tertentu atau 2 topik yang berbeda, 1 topik yang dibagi dan dibicarakan oleh 2 atau banyak pembicara disebut sebagai topik tunggal, yaitu dialog yang hanya membicarakan 1 topik. Umumnya, pasangan bicara hanya mengikuti alur si pembicara. Mari kita perhatikan contoh percakapan tersebut. Ade, saya ke Prancis kemarin. Joko, ramai ya. Ade, luar biasa, nggak seperti biasanya. Orang berjubel di pantai, tapi setelah agak sore, sepi, semua pulang. Joko, emang kenapa? Ade, hujan. Pada percakapan 3 di atas, Ade dan Joko berbagi dan berbicara tentang 1 topik, pergi ke Prancis. Joko hanya mengikuti pembicaraan Ade. Topik bisa saja berubah bila masing-masing pembicara menceritakan pengalamannya. Dalam konteks seperti ini akan muncul topik ganda. Dalam dialog yang mengandung topik ganda, pikiran dan kalimat para pembicara bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari kita perhatikan dialog bertopik ganda berikut ini.
Oke, selanjutnya paragraf dalam pembahasan wacana bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yulista. Menurut Dalman, pada tahun 2015 dengan nomor buku atau halaman buku 77, pengertian paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Sedangkan menurut Tarigan, pada tahun 2008, halaman buku 5, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mengandung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. A. Analisis atau kajian. Terbentuknya suatu paragraf tidak terlepas dari proses pemilihan kata, cara menggabungkan frasa, merangkai klausa, dan menjalin kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Kepadanya silakan. Baik, kutipan wacana. Sebuah berita penting mencuat akhir pekan ini. 7 penasehat hukum mantan Presiden Soeharto diketuai JF Kampubolon datang ke Kejaksaan Agung. Mereka minta agar instansi tersebut mengeluarkan surat resmi penghentian pemeriksaan Soeharto. Alasannya, pemeriksaan terdahulu sama sekali tak ditemukan bukti bahwa Soeharto korupsi. Belum kering berita itu, esoknya pada Jumat muncul berita baru. Harian Siang Berita Buana mengangkat tulisan berjudul "Pemeriksaan Soeharto dihentikan". Sumber Adil nomor 24 tahun ke-60 edisi 17 sampai 23 Maret 1999, kolom tajuk halaman 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya B. Analisis singkat kalimat akan dijelaskan oleh Henisa. Kepadanya silakan. Selanjutnya B. Analisis tingkat kalimat. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang struktur paragraf, maka beberapa aspek dari kalimat perlu dianalisis. Aspek tersebut antara lain adalah jenis, struktur, dan makna kalimat. Yang pertama ada jenis kalimat. Jenis kalimat pada paragraf di atas adalah aktif deklaratif. Sebagian pihak menyebutnya sebagai kalimat berita karena di dalamnya tidak mengandung kata-kata ajakan, perintah, pertanyaan, persilahan, dan larangan. Yang kedua ada struktur kalimat. Kalimat pada paragraf di atas terdiri atas kalimat simpel, minor atau berprosa satu, dan kalimat minor, menjemur, kompleks atau prosa lebih dari satu. Kalimat yang terdiri satu prosa antara lain. A. Sebuah berita penting mencuat akhir pekan lalu. B. Harian Siang Berita Buana mengangkat tulisan berjudul "Pemeriksaan Soeharto dihentikan". Sedangkan kalimat lebih dari satu prosa antara lain yang pertama itu mereka meminta agar instansi tersebut mengeluarkan surat resmi penghentian pemeriksaan Soeharto. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulisa, yaitu makna kalimat. Untuk memperoleh pemahaman semantis sekitar tema umum paragraf, makna kalimat perlu dijabarkan. Analisisnya bersifat parafrastis. Secara berurutan makna kalimatnya sebagai berikut. 1. Sebuah berita penting mencuat akhir pekan lalu bermakna informatif, yakni bahwa ada berita penting yang dipublikasikan akhir pekan lalu. Kalimat 1 tersebut masih terlalu umum dan belum jelas maksudnya. Berita penting apa? Sesuatu yang penting itu kemudian dijelaskan pada deretan kalimat berikutnya. 2. 7 penasihat hukum mantan Presiden Soeharto diketuai JF Kampubolon datang ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya wacana dalam pembahasannya akan dijelaskan oleh Dian Lestari. Kepadanya disilakan. Wacana dalam pembahasannya berdasarkan bentuk. A. Wacana naratif. Diulang, wacana naratif adalah bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah. Uraiannya cenderung ringkas. B. Wacana prosedural. Wacana prosedural digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kalimat-kalimatnya berisi persyaratan atau aturan tertentu agar tujuan kegiatan tertentu berhasil dengan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Henisa. Kepadanya disilakan. Selanjutnya C. Wacana ekspositori. Wacana ekspositori bersifat menjelaskan suatu secara informatif. Bahasa yang digunakan cenderung
D. Wacana hartatori. Wacana hartatori digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Sifatnya persuasif. Yang E. Wacana dramatik. Wacana dramatik adalah bentuk wacana yang berisi percakapan antar penutur, sedapat mungkin menghindari atau meminimalkan sifat narasi di dalamnya. Baik, terima kasih kepada Elisa. Selanjutnya yang bisa kami jelaskannya yaitu F. Wacana epistoleri, yaitu wacana epistoleri biasa dipergunakan dalam surat menyurat. Pada umumnya memiliki bentuk dan sistem tertentu yang sudah menjadi kebiasaan atau aturan. Secara keseluruhan, bagian wacana ini diawali oleh alinea pembuka, dilanjutkan dengan bagian isi dan diakhiri alinea penutup. G. Wacana seremonial. Wacana seremonial adalah bentuk wacana yang digunakan dalam kesempatan seremonial atau upacara. Karena erat kaitannya dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi dalam seremoni, maka wacana ini tidak digunakan di sembarang waktu. Baik, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami mengakhiri, kami ingin membuka sesi tanya jawab, yaitu hanya 3 pertanyaan. Para teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan membuka 3 sesi tanya jawab. Para teman-teman yang bertanya, disilakan. Tadi pertama dari Diana, kedua Mulyani, ketiga Siti Namia. Baik, pada Diana, disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri Jayadi, izin bertanya kepada kelompok presentasi. Dikasih di dalam PPT kalian itu ada materi tentang berdasarkan bentuk, kan ada macam-macamnya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang wacana dramatik. Sedangkan di situ wacana dramatik adalah bentuk wacana yang berisi percakapan antar penutur, sedapat mungkin menghindari atau menimbulkan sifat narasi di dalamnya. Jadi pertanyaannya, coba kelompok presentasi buat contoh dalam bentuk wacana dramatik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Mulyani Putri, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Putri dengan nomor 131248. Izin bertanya kepada moderator. Sebelumnya, di sini saya ingin bertanya tentang analisis tingkat kalimat. Nah, apakah pada struktur kalimat hanya terdiri dari kalimat simpel saja? Dan pertanyaan kedua, pada struktur kalimat simpel yang dicontohkan, bagaimana cara membedakan kalimat berklausa 1 dan kalimat berklausa 2? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mulyani Putri. Selanjutnya kepada Ibu Siti Namia, kepadanya disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji tentang jenis kalimat. Di dalam kelompok penyaji terdapat jenis kalimat yaitu aktif, deklaratif. Bisa tolong dijelaskan maksud dari kalimat aktif, deklaratif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 pertanyaan. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk berdiskusi sebentar.
Oke, baik. Di sini kami tadi telah berdiskusi. Yang pertama, pertanyaan Siti Naulia akan dijawab oleh Helisa. Padanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Naulia dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kalimat aktif dan deklaratif. Jenis kalimat pada paragraf di atas adalah aktif deklaratif. Sebagian pihak menyebutnya sebagai kalimat perintah karena di dalamnya tidak mengandung kata-kata ajakan, perintah, pertanyaan, persilahan, dan larangan. Apakah Siti Baik, dapat saya terima jawabannya bahwa kalimat aktif deklaratif yaitu kalimat berita. Terima kasih. Baik, terima kasih dari penanya Siti Naulia dan yang menjawab penyanyi itu Helisa. Selanjutnya yang kedua yaitu pertanyaan dari Diana akan dijawab oleh Diana Lestari. Padanya disilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diana dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan buatlah contoh dari wacana dramatik. Dialognya seperti ini. Ibu, anakku, kamu sudah dewasa, apalagi setelah ini ibu sudah tua. Anak, maksud ibu ingin segera punya cucu. Ibu ingin sekali menjadi nenek. Kamu harus segera cari istri. Anak, saya kan belum punya pekerjaan tetap, Bu. Bagaimana nanti saya menghidupi istri dan anak-anak saya? Ibu, tidak usah khawatir. Ibu ada tabungan yang cukup sesuai kamu buka usaha. Tapi kamu harus pandai cari tambahan modal. Terima ini. Anak, terima kasih, Bu. Apakah Diana menerima jawaban dari saya? Baik, saya terima jawabannya. Berarti intinya itu contoh wacana bersama itu kan wacana dramatika bentuk wacana yang berisi percakapan antar penduduk. Berarti kan kayak dialog ya, kayak saling menyapa. Baik, terima kasih Dian. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya Yurista Fatina akan menjawab pertanyaan dari Mulani Putri. Itu tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi struktur kalimat pada kalimat simpel. Di mana pada kalimat simpel itu adalah memakai kata-kata yang tidak terlalu ilmiah atau kan pada dasarnya dalam berwacana ini dalam kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berkomunikasi. Dan yang kedua adalah bagaimana membedakan klausa 1 dan klausa 2 pada kalimat simpel. Di mana klausa adalah suatu kalimat. Pasti membedakan klausa 1 dan klausa 2 tidak adanya kata hubung pada masing-masing klausa tersebut. Apakah dari Mulyani Putri menerima? Ya, maaf ya, tambahan sedikit. Kan pertanyaan saya membedakan ini struktur kalimat hanya terdiri dari kalimat simpel saja. Begitu lemah lagi sedikit. Apakah ada contoh, maksudnya ada struktur yang lain gitu, bukan hanya kalimat atau hanya kalimat simpel saja? Maksudnya maaf. Struktur kalimat apakah hanya terdiri dari kalimat simpel saja atau ada cabang lainnya? Oke, baik. Mungkin kami kemarin itu jam 10:30 dan kami baru ngumpul jam 11 dan yang berhasil dikumpulkan dari kelompok itu cuma 3 orang. Izin Pak sekalian memberitahukan pada dasarnya kami ada 5 orang, Yulista, Helisa, dan Diana Lestari, Angga Saputra, dan Zalmadio. Di mana Zalmadio dan Angga Saputra kami telah kasih dia sampai jam 10 malam lewat.
mereka tidak datang dan kami hanya membahas bertiga. Dengan waktu singkat ini, mungkin kami maaf kalau terlalu mendalami untuk bagian struktur. Pada dasarnya juga dari sumber buku yang kami baca, dari buku Mulyana itu tidak ada pembahasan strukturnya, cuma dikasih deskripsi strukturnya saja. Jadi untuk menambahkan kembali, salah satu untuk kalimat 2 berupa 1 lebih, yaitu mereka minta agar instansi tersebut mengeluarkan surat resmi penghentian pemeriksaan surat. Mungkin nanti next di minggu depan Bapak masuk, kita akan lebih membahas dan bisa mempertanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 7 tutup, apakah teman-teman di sini peserta diskusi ingin menambahkan dari jawaban ke kelompok 7? Baik, kami tutup presentasi kami dengan sebuah pantun kembali. Kami disembelih berumur darah, disembelih yang kurban. Mohon maaf segala salah, segala mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you're not enough.